Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Perdata, pertemuan ke-7. Di sini Ibu akan menguraikan secara garis besarnya saja mengenai pembagian jaminan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu untuk benda bergerak dan tidak bergerak. Pengertian daripada jaminan secara umum adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Tentunya kalian secara umum sudah mengetahui apa yang dinamakan jaminan secara umum. Jaminan terhadap benda bergerak diantaranya yaitu jaminan gade. Definisi gade secara umum diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata yang menyatakan bahwa gade adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh atau berwujud maupun tidak bertubuh atau tidak berwujud yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Ini yang dinamakan pengertian daripada jaminan gade. Yang kedua yaitu jaminan fidusia. Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya atau debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis living dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, yang dinamakan jaminan fidusia. Jadi perbedaan antara fidusia dan gade, kalau gade barangnya yang diserahkan, tetapi kalau jaminan fidusia adalah hak miliknya, yaitu surat-suratnya yang dijaminkan, tetapi barangnya tetap dimiliki oleh debitur. Objek fidusia dibagi dua, yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Contohnya yaitu yang diatur dalam Satuan Rumah Susun, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1995 tentang rumah susun. Maka terhadap rumah susun tersebut, kalau akan dijaminkan atas suatu hutang, maka lembaga jaminannya adalah fidusia, bukan hak tanggungan.
Hak tanggungan. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu. Tentunya yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai sertifikat tanah, terus ingin meminjam uang di bank, maka namanya jaminannya adalah jaminan hak tanggungan. Hipotek. Pengertian hipotek menurut pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari benda itu. Contoh dari objek jaminan hipotek adalah pesawat terbang dan kapal laut yang berukuran 2000 kubik. Dulu sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, maka tanah termasuk kalau dijaminkan menjadi jaminan hipotek. Tetapi setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria, tanah jaminannya adalah jaminan hak tanggungan. Demikianlah secara garis besar uraian dari materi mata kuliah pertemuan ke-7. Terima kasih. Seperti biasanya kalian lebih dahulu membaca dalam materi deskripsi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.